Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat 17 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan judul renungan kita ialah yang pasti-pasti saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini ada kalanya kita diperhadapkan dengan misteri yang sulit dipecahkan. Ada yang menanyakan misteri itu kepada Allah. Ada yang mengeluh atau bahkan menghujat Allah. Agur bin Yake juga menghadapi berbagai misteri kehidupan yang ia ungkapkan melalui tulisannya. Banyak hal di dunia ini tidak dimengerti bak rentetan misteri. Dengan menggunakan pepatah numerik, ia pun menguraikan misteri kehidupan tersebut. Bapak Ibu Saudara, misteri kehidupan dimulai dari burung raja wali di udara, ular di darat, kapal di laut, serta relasi antara pria dan wanita. Itu ditulis dalam Amsal 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Begitu pula dengan relasi manusia lainnya yang dapat mengguncangkan dunia ini. Ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Tidak berhenti sampai di situ. Hewan kecil yang cekatan serta hewan besar yang terlihat gagah tetapi angkuh pun menjadi misteri yang tidak mudah dipecahkan, tidak mudah dimengerti, tidak mudah dipahami oleh penulis Amsal. Ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini firman Tuhan mengungkapkan begitu banyak misteri kehidupan yang mungkin saja tidak bisa dipecahkan oleh Anda, oleh saya, oleh kita, oleh manusia. Yang memang kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang tidak mampu. Namun Bapak Ibu Saudara, di balik semua misteri itu, tetap ada hal yang bukanlah misteri, yaitu ayat 17, ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Dikatakan oleh penulis Amsal, ayat yang ke-17, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Kemudian ayat yang ke-32 dan 33 dikatakan, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar.
dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga menunjukkan bahwa ada satu hal yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian di dunia ini, yaitu janji Allah kepada kita. Layaknya Agur, kita mungkin menghadapi berbagai hal yang membingungkan dan tak terpecahkan, misteri kehidupan yang sulit dimengerti. Dengan keterbatasan kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah memahami misteri kehidupan yang ada di dunia ini. Bagaimanapun juga, Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi berbagai misteri tak terselami itu. Melalui Roh-Nya yang kudus, Allah memampukan kita untuk mengerti akan hal yang utama, yakni hidup dalam keselamatan yang Allah anugerahkan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Alih-alih mencari jawaban untuk semua misteri kehidupan, bukankah jauh lebih tepat jika kita percaya kepada Allah di dalam firman-Nya? Alih-alih menyombongkan diri sebagai yang paling pintar dan kuat, bukankah jauh lebih bijak jika kita mendengar firman-Nya dan mengembangkan pengendalian diri? Mari Bapak Ibu Saudara, kita berfokus pada hal-hal yang pasti dan hidup taat kepada firman Allah di dalam pimpinan Roh Kudus, di mana kita pegang terus janji Tuhan, karena Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapinya dalam kehidupan kita, karena janji Allah sajalah yang pasti di tengah ketidakpastian, di tengah misteri kehidupan yang kita hadapi dan alami di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca firman-Nya dan memegang janjinya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan untuk terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Sampai bertemu dalam firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.